Halo teman-teman, gimana kabarnya? Semoga kalian sehat selalu ya. Nah, pada video kali ini Adi akan mereview film Doraemon yang berjudul Nobita Penembak Jitu Se-Antariksa. Tapi Adi ingetin lagi buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu ya biar nggak ketinggalan video review film Doraemon terbaru lainnya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung aja ke alur ceritanya. Film dimulai dengan diperlihatkan kapal laut yang mempunyai sayap dan terbang di angkasa. Dari kapal itu keluarlah gelembung yang banyak. Ternyata di dalam gelembung itu ada isinya, tapi saya kurang tahu itu isinya apa. Kemudian diperlihatkan sebuah desa yang tandus dan ada Nobita yang berdiri di sana. Kemudian dari kejauhan sepertinya ada yang mengintip Nobita, tapi untungnya Nobita keburu sadar dan langsung melumpuhkannya. Namun sepertinya ada seorang yang tersisa. Orang itu kemudian berhadapan satu lawan satu bersama Nobita. Mereka berdua pun bersiap untuk pertarungan selanjutnya. Mereka pun saling melawan dan akhirnya dimenangkan oleh Nobita. Lalu dari kejauhan terdengar suara Doraemon yang memanggil Nobita. Ternyata Nobita sedang bermain dengan sebuah alat yang besar yang sepertinya tadi kita lihat di awal di dalam gelembung itu. Nobita di sana sangat senang karena memainkan game di alat itu. Tapi Doraemon bertanya, game apa itu? Nobita menyangka kalau alat tersebut dikeluarkan oleh Doraemon. Tapi Doraemon bilang kalau sepertinya alat itu dikirim secara otomatis dari masa depan. Doraemon pun bilang kalau dia tidak membelinya dan dia harus mengembalikannya. Tapi Nobita memohon kepadanya dan mengajak Doraemon untuk ikut bersamanya. Nobita pun akan menunjukkan kehebatannya kepada Doraemon. Nobita pun langsung masuk ke dalam alat itu dan duduk dan langsung menarik Doraemon untuk bergabung bersamanya. Akhirnya mereka berdua pun masuk ke sana dan terkejut karena di dalamnya seperti sangat nyata. Tapi Nobita merasa aneh karena tadi dia masuk pakaiannya langsung berubah, namun sekarang tidak. Lalu tiba-tiba ada seorang cewek cantik yang menyapa Nobita. Nobita dan Doraemon pun kagum atas kecantikannya. Kalau menurut kalian cantik gak guys? Di sana si cewek merasa kalau Nobita dan Doraemon tidak mengerti bahasanya dan mungkin permen penerjemah yang si cewek pakai itu sudah kadaluarsa. Kemudian Doraemon bilang kalau dia mengerti bahasa si cewek. Kemudian si cewek memperkenalkan namanya yaitu Lydia. Kemudian Nobita pun memperkenalkan namanya dan Doraemon. Lalu tiba-tiba Lydia itu ingin meminta bantuan kepada mereka. Di sana Lydia bercerita kalau kotanya diserang oleh sekelompok orang. Dan tiba-tiba banyak orang yang berlalu lalang di sana. Doraemon bilang kalau semua ini adalah gambar 3D. Tapi tiba-tiba dari kejauhan datang sekelompok orang yang diceritakan oleh Lydia. Orang-orang itu kemudian berteriak dan bilang untuk cepat kosongkan kota ini. Nobita pun kesal karena ternyata orang-orang itu adalah para penjahat yang Lydia ceritakan. Lydia bilang kalau seperti ini terus kota ini akan hancur. Lydia meminta tolong kepada Nobita untuk menggunakan keahliannya untuk mengalahkan sekelompok orang jahat itu. Tapi Doraemon bertanya, kenapa harus ke Nobita? Lydia menceritakan kalau dirinya lah yang mengirim mesin ke seluruh alam semesta untuk menemukan penembak jitu terbaik di antariksa. Kemudian Lydia menceritakan juga kalau yang mendapatkan nilai tertinggi di antaranya yaitu Nobita. Nobita di sana terkejut dong karena dirinya itu adalah penembak jitu terbaik di antariksa. Nobita pun bilang kalau dia akan mengalahkan sekelompok orang jahat itu. Tapi Lydia khawatir karena ini adalah tugas yang berbahaya. Tapi Nobita di sana tanpa pikir panjang langsung menyetujuinya. Tapi tiba-tiba Doraemon menariknya ke belakang. Doraemon bilang sebaiknya Nobita harus cepat mematikan game ini. Nobita bilang kalau ini sudah terlanjur dan dia harus melakukannya untuk melanjutkannya di level berikutnya. Doraemon pun tidak bisa berbuat apa-apa dan dia hanya pasrah.
Nobita kemudian bilang kepada Lydia dia akan berusaha semaksimal mungkin dan Lydia pun berterima kasih kepada Nobita dan kepada Doraemon dan di sana Doraemon menjadi malu-malu. Lydia kemudian mempersilahkan Doraemon dan Nobita untuk masuk. Tiba-tiba dari atas langit turun cahaya ke arah rumah Nobita dan langsung mengangkat alat tadi dari rumah Nobita ke langit. Dan ternyata di atas sana sudah ada kapal angkasa yang menunggu. Nobita kemudian tiba di atas sana dan dia melihat planet bumi yang kecil. Nobita di sini bercerita kalau dia sudah paham ternyata level selanjutnya itu adalah luar angkasa. Nobita sangat takjub karena melihat bumi dari kejauhan dan dia bilang bumi ini sangat indah. Lydia juga bercerita kalau nenek moyangnya bepergian untuk mencari planet seperti ini dan menemukan planet Camellia. Tapi Doraemon tidak paham apa maksudnya mencari planet. Lydia menceritakan karena planet Sligi yaitu tempat tinggalnya pernah hidup sampai saat ini dan menjadi planet yang punah. Dan diperlihatkan di sana banyak sekali kapal luar angkasa. Lydia bilang kalau planet Camellia sudah bahaya. Katanya nenek moyangnya mulai berpikir untuk mengubah planet gurun ini menjadi planet yang hijau. Doraemon kemudian memotong pembicaraan dan bilang kalau pengaturannya ada di kota Tandus di awal tadi kan. Lydia bilang kalau kota yang tadi itu adalah satu-satunya yang tersisa. Nobita bertanya bagaimana dengan kota-kota yang lain. Lydia menjawab kalau kota yang lain itu sudah dihancurkan oleh penjahat. Dan Nobita bilang jangan khawatir karena dia adalah penembak jitu terhebat di antariksa akan memusnahkan penjahat itu. Lydia pun langsung berterima kasih kepada Nobita dan di sana Nobita bilang ke Doraemon kalau dia ingin ke belakang dulu. Tapi Doraemon bingung di mana mencari jeda di game ini. Lalu Lydia memberitahu kalau kamar mandi ada di sana dan sudah disediakan juga baju untuk Nobita. Nobita pun sudah dari kamar mandi dan dia merasa lega. Di sana Doraemon kebingungan apakah ini masih di dalam game. Nobita menjelaskan pasti masih di dalam game karena ini adalah game 3D dalam skala besar. Lalu kapal luar angkasa tersebut sudah tiba di kapal yang lebih besar. Lydia memperkenalkan kalau ini adalah kota Meriju dan katanya dia berhenti di sini untuk mengisi bahan bakar. Dan Lydia bercerita kalau turnamen seni yang sedang berlangsung sekarang ada banyak bela diri yang berlangsung dari seluruh antariksa. Dan Nobita bilang, jadi apakah jika melihat seseorang yang terlihat kuat, kamu akan meminta bantuan kepada mereka? Lydia kemudian menjawab, kalau kita berusaha dengan seluruh geng, jadi dia pikir akan lebih baik jika banyak orang yang membantunya. Ternyata di sana banyak orang-orang yang seperti alien. Nobita pun penasaran alien itu berbicara apa. Jadi Doraemon mengeluarkan alat yang bernama Jelly Penerjemah. Ternyata alien itu bilang kalau Nobita dan Doraemon itu sepertinya sangat enak. Apalagi Doraemon yang seperti rakun. Tentu Nobita dan Doraemon pun langsung ketakutan di sana. Kemudian adegan berpindah ke sebuah ruangan di sana seperti ada Giant, Shizuka, dan Suneo yang melihat brosur yang sedang dicari atau buron. Di sana Shizuka melihat orang yang dicari itu dan dia bilang jika kita menangkapnya maka akan mendapatkan $1 juta luar angkasa. Mereka pun mengendap-endap dan sepertinya dilihat oleh orang itu. Kemudian kembali lagi ke Nobita. Di sana Nobita bilang sepertinya tidak ada yang kuat selain dirinya. Wah, Nobita sombong nih. Lydia kemudian menawarkan makan kepada mereka dan mereka pun masuk ke sebuah restoran. Lalu terlihat yang seperti Giant, Suneo, dan Shizuka masih mengawasi buronan itu. Tiba-tiba datanglah seorang berbadan besar yang menghampiri buronan itu. Kemudian semua orang melihat ke arah mereka. Tiba-tiba buronan itu menghajarnya. Dan kemudian datanglah para polisi ke sana. Buronan itu kemudian pergi begitu saja. Dia kemudian dikejar oleh polisi luar angkasa dan tiba-tiba Nobita datang membantunya untuk melarikan diri. Mereka pun berhasil berlari dan terus dikejar polisi. Akhirnya mereka berhasil juga masuk ke dalam kapal dan langsung melarikan diri. Buronan itu menjawab, kenapa mereka membantunya? Dan Lydia bilang kalau dia membutuhkan bantuannya. Lydia kemudian memperkenalkan diri dan meminta tolong kepada buronan itu untuk melindungi kotanya. Nobita pun langsung memperkenalkan dirinya dan Doraemon. Lalu buronan itu bertanya kepada Lydia berapa banyak yang akan dia bayar.
Lydia menjawab kalau dirinya akan membayar Anda sebanyak mungkin, yaitu 500.000 dolar luar angkasa. Buronan itu bilang dia akan menerima tawaran Lydia. Lalu dari kejauhan terdengar ada yang menerima tawarannya, yaitu orang yang seperti Giant, Suneo, dan Shizuka. Dia kaget dan bertanya, siapa kalian? Kemudian mereka menjawab, yaitu yang seperti Shizuka bernama Shizura, yang seperti Suneo bernama Sunera, dan yang seperti Giant bernama Jaya. Nobita pun memperkenalkan diri dan dia bilang kalau dirinya adalah penembak jitu terbaik seantariksa. Kemudian buronan itu menjawab kalau dia adalah Laurier. Kemudian kapal tersebut menuju ke planet Camellia. Nobita melihat dari kapal itu bersama Doraemon dan terlihat planet yang sangat tandus. Doraemon bilang terlihat di sana seperti kota yang dihancurkan oleh penjahat. Sunera di sana berdiskusi bersama Jaya dan Shizura. Ternyata mereka mendapat bayaran 1,5 juta dolar luar angkasa. Setelah turun, mereka melihat pohon yang sangat besar dan kata Lydia itu adalah pohon penyemangatnya. Kemudian mereka diantarkan ke kota yang ada di planet itu. Shizura di sana merasa kesal karena dia datang jauh-jauh ke sini untuk menyelamatkan kota ini, tapi sama sekali tidak ada yang menyambutnya. Lalu datanglah ayah Lydia yang menyambutnya. Kemudian ayah Lydia mengucapkan selamat datang di kota Norju dan namanya adalah wali kota Metabon. Jaya di sana bilang kalau dirinya tidak melihat seorang pun di sini. Ternyata orang-orang di sana sangat ketakutan. Kemudian ayah Lydia mempersilahkan mereka untuk masuk dan makan. Dan ternyata di dalam restorannya ada banyak orang. Dan ayahnya dia memperkenalkan Nobita dan teman-temannya dan bilang kalau orang-orang yang berani ini untuk membela kota Morju. Lalu ada orang yang berdiri dan bilang kalau dirinya tidak ingin ada korban lagi di sini. Tentu langsung Lydia marah dan bilang, jadi seolah-olah kamu mengatakan kita harus menyerahkan kota ini ke penjahat itu? Orang itu menjawab perkataan Lydia dan bilang, apa jaminannya kalau kita akan menang melawan penjahat? Lydia bilang kalau dirinya sudah mempekerjakan penembak jitu terbaik seantariksa. Orang itu bertanya, jika kalian ingin bertarung bersama penembak terbaik seantariksa, silakan saja. Dan orang-orang di sana langsung pergi. Lydia kemudian mengejarnya dan di sana Nobita bilang, tenang aja, karena kamu punya penembak terbaik seantariksa di sini. Wah, Nobita sombong lagi nih. Dan tiba-tiba dari kejauhan datanglah orang jahat itu. Orang-orang di sana langsung kabur ketakutan. Lalu Nobita dan teman-temannya membentuk sebuah formasi. Nobita dengan percaya diri langsung menghampiri penjahat itu dan berdiri di tengah jalan menghadang mereka. Di sana Nobita memperkenalkan diri kalau dirinya adalah penembak jitu terbaik seantariksa. Wah, sombong terus nih Nobita. Dan dia juga bilang, jika kalian menyerah sekarang, aku akan memaafkan kalian. Dan Nobita menyuruh untuk menjatuhkan senjatanya dan menyuruh para penjahat itu untuk menyerah. Lalu kedua penjahat di sana bilang untuk segera menyingkirkan Nobita. Namun baru saja memegang pistol, tiba-tiba Nobita langsung menjatuhkannya secepat kilat. Lalu orang-orang di sana langsung melawan Nobita. Di sana Nobita bersembunyi di balik gentong dan ada satu peluru yang menyabet bajunya. Nobita di sana kaget dong, ternyata ini adalah peluru sungguhan. Doraemon bilang kalau ini gawat karena ini bukan game dan ini benar-benar baku tembak. Saat Nobita sedang bersembunyi, tiba-tiba si penjahat itu melihatnya dari atap rumah. Untungnya ada Laurier yang menyerangnya sehingga penjahat itu terjatuh. Ternyata Laurier menyerangnya dengan mulutnya yang mengeluarkan benda seperti gigi. Laurier menyerangnya dengan tepat sasaran. Nobita di sana yang melihatnya merasa kagum sekaligus ketakutan. Lalu dari kejauhan Laurier ada yang membidiknya. Doraemon berusaha membantunya dengan mengeluarkan tali dari kantong ajaibnya. Namun sayangnya Laurier tertembak. Doraemon pun langsung menarik Laurier dan menyelamatkannya. Di sana si ketua penjahat bilang ini adalah hukuman untuk kalian yang mempekerjakan pelindung. Dan dia akan memberi waktu 3 hari untuk keluar dari kota ini. Yang masih tinggal di kota ini tidak akan ada belas kasihan. Para penjahat itu langsung meninggalkan kota. Lydia dan ayahnya yang melihat dari jendela merasa ketakutan, begitupun Nobita dan Doraemon.
Dan tiba-tiba dari belakang mereka ada seorang penjahat yang bilang, "Beraninya kamu Nobita mempermalukanku sebelumnya." Nobita pun di sana sangat ketakutan karena dia akan ditembak. Nobita di sana sudah pasrah, namun saat penjahat itu menembakkan pistolnya, ternyata peluru yang ditembakkan itu sangat lambat. Nobita dan Doraemon pun tentu keheranan dong. Seharusnya pistol kan menembakkan peluru dengan sangat cepat, tapi ini kok lambat. Di sana Doraemon beranggapan sepertinya ada seseorang yang menggunakan jam tangan memperlambat aliran waktu. Dan jam tangan itu bisa memperlambat aliran waktu di sekitar orang yang ditargetkan. Nobita pun bertanya apakah Doraemon punya jam tangan itu. Dan ternyata Doraemon mempunyainya, tapi dia tidak ingat saat memainkannya. Daripada mereka berdebat, Doraemon memberi saran untuk cepat kabur saja dari penjahat itu dan membawa Laurier. Tentu di sana penjahat itu yang setelah jam tangannya Doraemon matikan, waktu pun kembali menjadi normal. Dan penjahat itu baru menyadarinya kalau Doraemon dan Nobita sudah pergi dan langsung kebingungan. Di sisi lain, Jaya dan teman-temannya bersembunyi di dalam gentong. Kemudian Jaya merasa bersyukur karena para penjahat sudah pergi. Sunera di sana mempunyai ide untuk menunggu kota ini kosong dan mereka bisa mengambil semua harta yang ada di kota ini. Saat mereka keluar dari gentong, tiba-tiba Jaya kesusahan untuk keluar dan dia pun menggelinding. Mungkin karena badannya yang gemuk ya. Sementara itu, para warga di sana berprotes kepada wali kota karena para pahlawan yang Lydia kirimkan tidak ada gunanya. Dan para pahlawan itu menyinggung para penjahat sehingga para warga ketakutan di sana. Di sana wali kota pun terpojok dan dia ingin mengundurkan diri dari wali kota. Di sana ada seorang warga yang langsung bersedia menjadi wali kota. Sementara itu, Doraemon yang mendengarnya pun merasa ketakutan. Kemudian datang Lydia yang membawa air untuk Laurier. Doraemon menjelaskan kalau dirinya sudah mencoba menolongnya dengan tas dokter dari kantong ajaibnya. Tapi katanya Laurier beda dengan orang bumi, jadi demamnya masih belum turun. Nobita pun di sana meminta maaf kepada Lydia karena dia pikir ini semua adalah game. Nobita bilang dia tidak bisa melakukannya karena dia tidak bisa menembak orang sungguhan. Tapi Lydia menjelaskan kalau pistol Nobita itu pistol kejut, yang berarti tidak membuat lawannya itu meninggal dan hanya membuat lawannya pingsan saja. Lydia pun meminta maaf karena dia yang membuat game itu yang bertujuan untuk mencari orang hebat dan dia tidak bermaksud untuk menipu Nobita. Tiba-tiba Laurier bangun dan langsung memakai alat-alatnya. Laurier menanyakan tentang Gebhard, yaitu ketua penjahat. Lydia menceritakan kalau Gebhard memberinya waktu selama 3 hari untuk segera meninggalkan kota ini. Lydia pun bilang sepertinya para warga akan meninggalkan kota ini karena wali kota baru sudah terbentuk. Doraemon bertanya kenapa Gebhard ingin mengusir orang-orang keluar kota. Padahal jika ingin uang, dia hanya perlu meminta dan mengambil uangnya saja kan? Lydia bilang kalau Gebhard menginginkan pepohonan yang ada di hutan. Laurier bilang orang-orang jahat mengambil pepohonan yang ada di sini yang membuat planet ini tidak stabil dan jika satu pohon ini diambil juga maka kota ini akan menjadi gurun. Wali kota baru di sana bilang kepada para warga untuk sesegera mungkin meninggalkan kota ini karena takut para penjahat itu akan kembali. Namun tiba-tiba di sana Lydia menolaknya. Lydia bilang kalau kita jangan mudah menyerah dan hutan itu adalah hidup kita. Dan Lydia bilang, kenapa kita tidak melindungi hutan kita dengan tangan kita sendiri? Lydia pun meminta semua orang untuk berjuang untuk kota sendiri. Namun para warga di sana menolaknya dan juga meremehkan para pahlawan yang Lydia sewa. Di sana Lydia memutuskan untuk berjuang sendiri dan ayahnya pun mendukung dan juga Laurier. Doraemon di sana kebingungan dan Nobita pun menangis. Sementara itu di ruangan lain Sunera, Jaya, dan Shizura berniat untuk membuka brankas dan mengikat para penjaga di sana. Akhirnya Shizura berhasil membuka brankas di sana. Namun saat dibuka ternyata masih ada brankas lain di dalamnya. Sore hari pun tiba. Di sana Nobita dan Doraemon sedang berada di luar dan melihat ada Lydia, Laurier, dan ayah Lydia yang merencanakan untuk memasang jebakan. Laurier bilang kalau pasukannya sedikit sedangkan lawannya banyak, maka dari itu kita harus menambah pasukan kita. Di sana Laurier terus berkeliling kota mencari lokasi terbaik
untuk memasang jebakan, meskipun dirinya dilarang Lydia karena masih sakit. Doraemon dan Nobita yang melihatnya merasa tidak enak karena mereka berjuang bertiga sedangkan dia tidak membantu apa-apa. Doraemon kemudian mempunyai ide dan mengeluarkan alat yang bernama mantel tembus pandang. Doraemon kemudian memakainya ke Nobita dan dia kemudian berlari menghampiri Lydia. Nobita di sana merasa sedih karena dirinya tidak bisa membantu apa-apa. Lalu pada malam hari, Laurier menyuruh Lydia untuk memasang bom listrik. Ternyata Laurier mendapatkan bom itu dari Doraemon yang cara kerjanya yaitu seperti ranjau darat. Tapi ranjau ini jika diinjak akan tersengat listrik. Laurier dan Lydia pun memasang alat itu. Laurier di sana terus berusaha membantu karena dia juga merasakan kotanya yang diserang oleh para penjahat. Dan orang-orang di kota itu meninggalkan kota tanpa perlawanan. Dan hanya 10 orang yang bertahan di kotanya. Dan Laurier langsung membawa uang di kota itu untuk mengembalikan tanaman hijau yang hilang. Nobita yang mendengarnya pun dari kejauhan merasa kaget. Doraemon pun di sana ikut membantu dengan menyebar ranjau listrik itu. Tiba-tiba saat menyebarkan ranjau, ada orang misterius yang memanggil Doraemon. Dan ranjau itu pun tidak sengaja langsung menyengat Doraemon. Ayah Lydia di sana pun ikut membantu dengan menggali lubang dan dia berharap semoga tidak ada yang terluka. Di sisi lain, Jaya sedang tertidur di dalam brankas dan Shizura sedang mencoba membuka brankas lagi di sana. Sunera pun bertanya apakah di brankasnya ada banyak uang dan tiba-tiba brankas itu pun berhasil dibuka. Dan saat berhasil dibuka ternyata masih ada pintu brankas lain di sana. Hal itu membuat Shizura marah dan kaget. Sementara itu, Nobita melihat satu persatu warga di sana pergi meninggalkan kota. Tiba-tiba, Nobita mendengar suara di balik jendela dan dia pun langsung menghampirinya. Ternyata di sana ada ketua penjahat yaitu Gebhard yang sedang mengobrol dengan wali kota baru. Gebhard pun mendengar suara Nobita dari luar dan langsung mengeceknya keluar. Untungnya Nobita tembus pandang dan tidak diketahui oleh Gebhard. Di sana wali kota baru bilang kalau dia besok akan protes lagi karena masih ada orang yang tidak mau meninggalkan kota. Wali kota pun menyerahkannya kepada Gebhard. Di sana wali kota bercerita jika dia sudah pergi dari sini, dia akan meninggalkan para warga dan mencari planet baru. Wah, jahat banget ya. Hal itu membuat Nobita terkejut sampai terjatuh dan mantel tembus pandangnya pun terlepas. Namun di sana Nobita tidak menyadarinya dan dia malah meledek Gebhard. Namun tentu di sana Gebhard melihatnya dan hal itu membuat Nobita kaget. Nobita pun langsung berlari menjauh. Gebhard dan wali kota yang mengetahui Nobita mendengar semua percakapannya pun langsung mengejarnya. Nobita pun tertatih-tatih berlari menyelamatkan diri. Tiba-tiba ada seseorang misterius yang menyelamatkan Nobita dan Nobita masuk ke dalam lubang. Nobita berpikir itu pasti dari bantuan Doraemon. Nobita pun bersembunyi di balik gerobak. Sementara itu Gebhard dan para penjahat mendatangi kota. Dan alat yang dipasang oleh Doraemon tadi untungnya berhasil mengenai mereka. Ayah Lydia berpesan untuk jangan menembak sebelum mereka mendekat. Saat mendekat, Doraemon langsung menyerang dengan bom angin. Dan terjadilah peperangan di sana sampai Doraemon terjatuh. Nobita yang melihat semua itu kebingungan apa yang harus dilakukan. Di sana para penjahat satu persatu terkena jebakan oleh Doraemon. Jaya yang melihat Gebhard pun memberitahu teman-temannya dan Shizura menyuruhnya untuk kabur saja. Gebhard di sana sudah berhasil unggul dan dari kejauhan Lydia akan menembaknya. Laurier pun melarang Lydia untuk menembak karena itu adalah jebakan. Dan benar saja itu adalah jebakan dari Gebhard dan Lydia pun dikejar. Untungnya ada Laurier yang menyelamatkannya. Namun sayangnya Laurier tertembak lagi. Lydia pun sangat sedih melihat Laurier tertembak dan Lydia di sana dibawa oleh Gebhard. Nobita di sana merasa bersalah dan menangis. Doraemon dengan tas dokternya pun tidak bisa berbuat apa-apa dan Nobita hanya bisa menangis melihat Laurier terkapar. Nobita pun kemudian meminta maaf kepada Laurier karena dia tidak bisa membantu siapa-siapa. Doraemon pun kemudian di sana sangat kesal karena semua ini adalah ulah Gebhard. Lalu tiba-tiba orang misterius tadi mendatangi mereka. Ternyata orang itu adalah Dorami. Nobita pun bertanya kenapa Dorami ada di sini. Ternyata Dorami saat sedang bermain,
dia melihat sebuah kotak terbang jauh dari kamar Nobita, jadi Dorami mengikutinya. Dan di sana Doraemon masih marah kepada para penjahat. Tiba-tiba tanpa diduga Laurier bangun dan dia meminta untuk dibawa ke hutan. Nobita pun baru ingat perkataan dari Lydia kalau hutan itu adalah penyelamat hidup. Dan pagi hari pun tiba. Di sana terlihat Lydia dan ayahnya yang diikat oleh sebuah tali dan sepertinya akan dihabisi oleh Gebhard. Tiba-tiba datang Doraemon yang marah-marah kepada Gebhard agar dia melawannya. Gebhard pun bilang kalau dia tidak perlu menghadapi seekor rakun. Tentu di sana Doraemon sangat marah karena dirinya bukan rakun. Doraemon pun menyuruh untuk bertarung saja. Namun Doraemon kalah hanya dengan satu pukulan di kepalanya. Di sisi lain, Dorami berhasil membawa Laurier ke hutan dan di sana Doraemon ikut diikat bersama Lydia dan ayahnya. Lalu datanglah Nobita yang menyuruh Gebhard untuk melepaskan teman-temannya. Saat Gebhard akan menembak, Nobita langsung mengeluarkan kemampuannya sebagai penembak jitu terbaik seantariksa dan berhasil memotong ketiga tali di sana dengan tepat sasaran. Gebhard pun menyuruh pasukannya memburu Nobita, namun untungnya Nobita berhasil menghindar. Saat sedang diserang, Nobita memberitahu para warga kalau Gebhard dan wali kota baru itu bekerja sama. Dan wali kota baru itu mendapatkan uang dari Gebhard untuk membuat semua orang meninggalkan kota. Nobita pun memohon kepada semua orang untuk percaya kepadanya. Saat Nobita akan dihabisi, tiba-tiba datang Laurier dan Dorami yang menyelamatkannya. Laurier bilang kalau dia adalah alien tanaman dan hutan menyelamatkan hidupnya. Laurier bilang kepada semua orang untuk menyelamatkan hutan dan kota dan jangan biarkan keberanian Nobita sia-sia. Para warga pun sekarang setuju dengan Nobita dan langsung melawan para penjahat. Tak hanya itu, Yaya pun ikut membantu dan Shizura bilang kalau dirinya tidak bisa hanya duduk dan menonton saja. Akhirnya para penjahat dan wali kota baru pun tertangkap. Namun Gebhard melarikan diri. Gebhard bilang kalau ingin mengalahkannya maka harus berduel dengannya. Semua orang pun langsung ketakutan dan semuanya menyarankan Nobita untuk melawannya. Nobita pun terpaksa maju karena dia didorong oleh Shizura meski dia gemetar. Nobita mencoba meyakinkan dirinya kalau dia adalah penembak jitu terbaik seantariksa. Mereka berdua pun bersiap berduel dan saat Gebhard mengeluarkan pistol, Nobita di sana langsung menembak pistol itu dengan sekejap mata dan akhirnya Gebhard menyerah. Nobita dengan bangga langsung pergi, namun ternyata Gebhard punya jurus andalan yang seperti gurita yang punya banyak senjata. Namun lagi-lagi Nobita menunjukkan kehebatannya sebagai penembak jitu terbaik seantariksa dan menembaki semua pistol Gebhard sampai terpental dan Gebhard pun akhirnya beneran kalah. Ayah Lydia di sana berterima kasih kepada Nobita karena telah menyelamatkan kotanya dan memberikan upah kepada Nobita. Tapi Nobita menolaknya dan tanpa diduga Laurier pun menolak uang itu dan dia lebih memilih untuk tinggal di kota ini. Namun Shizura di sana mengambil uangnya, tapi saat dibuka, ternyata isi di dalam kantong uang itu adalah benih. Dan wali kota bilang di sana benih menjadi alat tukar untuk jual beli dan ini sangat penting. Dan ini membuat Shizura, Sunera, dan Jaya cemas. Dan akhirnya Nobita pun kembali lagi ke bumi dan dia bermain bersama Giant dan Suneo dan film pun selesai. Dan terima kasih ya diucapkan buat teman-teman yang sudah mengklik video ini dan menonton video ini. Dan Adi ingetin lagi buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu ya agar tidak ketinggalan video review film Doraemon terbaru lainnya. Semoga kalian sehat selalu. Dadah.